Saulus saudaraku. Ada Ananias, ada Barnabas. Ayo jadi Barnabas. Ini diteguhkan ketika hari Rabu kita ibadah sama Pastor Cia, bersama dengan Pastor Cia dari Singapura. Yang hadir bersyukur, saudaraku, dapat pesan-pesan Tuhan. Jarang Tuhan kirim hamba Tuhan berkarunia nabi yang bisa ngomong satu-satu, saudaraku. Saya coba merenungkan ya, untuk orang yang terbuka, dia pasti diberkati. Tapi kalau orang tertutup hatinya, apa-apaan sih diomongin satu-satu? Apa ya benar, Bapak Ibu? Ada tiga profesi yang kadang-kadang memberikan nasihat. Yang pertama dokter. Kalau dokter sudah ngomong, jangan ini, jangan ini, jangan ini, orang nurut. Jangan makan babi, Pak. Tapi Bapak boleh makan semua yang berenang di air, itu lebih sehat. Nah gitu. Oh kenapa dok? Kolesterolmu tinggi, jadi jangan makan babi. Kolesterolmu tinggi, nggak boleh. Kamu boleh makan semua yang bergerak, berenang di air. Oh aduh Pak dokter, padahal saya suka itu babi, nggak boleh. Besoknya dokter telepon, seminggu dokter yang baik telepon, gimana pasien saya Bu? Sama istrinya, sedang di kolam renang, puji Tuhan. Oh dia sedang belajar olahraga ya? Enggak, dia sedang ngajari babi berenang. Kan dokternya ngomong jangan makan babi, tapi makanlah semua yang bergerak di air. Maksudnya ikan, saudaraku. Ikan lebih sehat daripada babi. Maksudnya ikan. Boleh jangan makan babi, tapi makan yang bergerak di air. Ya, karena dia nggak bisa lepas dari babi, dia ajari babinya berenang, saudaraku ya. Jadi dia makan yang bergerak di air. Ya ini orang dapetin beliau, haleluya ya. Ini orang yang tidak taat. Tapi dokter biasanya ditaati. Kalau dokter udah ngomong jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, ditaati, saudaraku. Kenapa? Oh karena dokter itu kan sudah belajar. Dia sudah menganalisa hidupku, tubuhku, dia ngerti apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Yang kedua, dukun itu saling menasihati. Dia kasih lihat, aku lihat hidupmu ada ular. Nah gitu. Ada lihat hidupmu kadang-kadang ular, kadang-kadang entung. Kadang-kadang ular, kadang-kadang entung. Bingung saudaraku. Oh ngoten nggih Mbah. Terus kados pundi? Golek pitik ireng. Wah gitu. Cari ayam hitam. Bawa ke sini yang hitam semuanya. Jenggernya hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, darahnya hitam. Gitu ya. Cari, oh gini, mangki seminggu malih kula sowan Mbah melih mriki. Dituruti dokter, dituruti dukun, dituruti. Yang ketiga, pendeta. Pendeta menasihati, tapi apa sih Pak Dada? Dokter ditaati, oke? Dukun ditaati, pendeta saudaraku. Ini opo? Paling ngomongnya yang meneh persembahan menabur meneh, saudaraku. Bapak Ibu, kita kadang-kadang lebih taat sama dokter dan taat sama dukun. Kemarin hari Rabu, saudaraku, ini pastor dia kasih seorang demi seorang. Kami sebagai gembala tuh ngerti keadaan jemaat satu-satu. Dan saya mau ngomong, saudara, semua yang diomongin itu tepat. Ada orang yang diomongin, kamu harus bekerja sama dengan Tuhan. Nah, gitu kan? Oh, ada. Mungkin nanti saudara. Kamu harus kerja sama Tuhan. Oh bener, iya. Dia suka jalan sendiri. Dalam hati saya, puji Tuhan. Kan kadang-kadang kalau gembala yang ngomong kan tersinggung. Nah, saudara, kenapa? Jadi sentimen karena sudah ngerti hidupku. Tapi kalau orang lain yang ngomong, saudaraku, itu Roh Kudus, gitu kan? Makanya saya lebih sering berdoa supaya banyak nabi-nabi yang datang, saudara. Ya, ada yang diomongin, kamu itu seperti donat. Luarnya bagus, mulus, manis,
tapi tengahnya kosong. Dalam hati, puji Tuhan, ya Allah, haleluya. Kenapa? Karena benar ini orang itu luarnya bulat, saudaraku, manis, tapi penuh kekhawatiran. Tapi kemudian pastor dia berkata, Tuhan berkata lewat pastor, tapi tenang bahwa lubang di tengah donat itu Tuhan akan tutup, Tuhan akan memenuhi dan mencukupi semua yang kau khawatirkan. Nah, gitu saudaraku. Waktu pastor habis bagian makan di bawah, saudaraku, saya kasih pastor ini yang tadi pastor ngomong, donat tanpa lubang. Donatnya buboyong, saudaraku, ya haleluya. Donat tidak ada lubangnya. Oh wow, dia berkata, wow, ada juga yang donat tanpa lubang. Dia berkata begitu. Oh dahsyat, saudaraku. Bilang sama sebelah, Roh Kudus gak pernah salah. Bilang begitu, saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang didoakan, aku mengganti rotan dalam dirimu menjadi besi yang kuat. Engkau rotan yang lemah, engkau rotan yang gampang rapuh, tetapi aku membantu dengan besi yang kuat. Dan betul, saudaraku, saya ngerti dia seperti itu. Apalagi saudaraku, ada banyak. Pak, siapa Pak orangnya, Pak? Saya gak mau bilang. Ini kan bisa di YouTube. Karena ada di YouTube, saudaraku. Haleluya. Pak, siapa yang donat, Pak? Siapa yang besi, Pak? Saya gak akan ngomong, lihat ke YouTube, saudaraku, ya, haleluya. Karena sama begitu diunggah di YouTube, saudaraku, ya, haleluya. Tapi hati-hati kalau engkau lihat hanya untuk, oh dia donat, oh dia besi. Lihat hanya untuk menilai orang lain bertobat, saudaraku, ya, haleluya, puji Tuhan, ya. Salah ya kok, saudaraku, ya, haleluya, puji Tuhan. Semua yang dibicarakan satu-satu detil tepat, betul. Dan Tuhan berkata, dan saya baru tahu hari Sabtu kemarin, saudara, kalau ternyata istrinya Hawa itu Yosua. Cuma yang datang yang nanti, saudara, ya. Cuma yang datang yang nanti. Ternyata istrinya Hawa itu Yosua. Ternyata bisa ganti loh, saudara. Istrinya Hawa itu Yosua. Jadi Bapak Ibu ngerti, ketika saya mau tidur setelah kebaktian itu, saya kecupkan istriku dan saya berkata, good night Eve. Saya berkata kepada Bu Ibu, good night Eve, selamat malam Eva. Haleluya, ibu dari segala yang hidup. Dan ngerti saudaraku lagi mau bangun misi, saudara. Haleluya. Semua yang dilayani, semua yang disentuh menjadi sesuatu yang hidup. Bapak Ibu, kita perlu bersekutu. Oke Pak, saya rajin pada datang hari Minggu, puji Tuhan. Tapi kalau hari Minggu saja sudah gak rajin, saudaraku, kita perlu belajar dari Paulus. Saulus dia kemana saja dia cari, saudara seiman. Bapak Ibu, Pak, saya selain hari Minggu saya datang sel, berarti engkau bukan cuma bersekutu, engkau berdua kutu. Haleluya, puji Tuhan. Pak, saya selain sel, saya juga datang doa. Oh, datang kebaktian Minggu, datang sel, datang doa, engkau berkutu-kutu. Haleluya. Jadi jangan cuma berhenti bersekutu, saudaraku. Mari jadilah orang Kristen yang berkutu-kutu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu koinonia. Lihat ayat 28. Tadi di Damsyik dia tinggal sama murid-murid. Ayat 26, saudaraku, di Yerusalem dia cari, walaupun orang-orang takut, walaupun teman-teman rasul-rasul yang lain takut dengan Saulus, tapi dia mencoba cari komunitas. Ayat 28, lihat. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Pada akhirnya karena ada Barnabas jadi mediator. Rasul-rasul masih takut, Barnabas kasih mediator. Enggak, aku berani bersaksi dalam roh, aku berani bersaksi dalam spirit bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya sudah diubahkan. Dan pada akhirnya murid-murid yang lain menerima dia. Barnabas jadi mediator, Barnabas jadi pembawa damai. Dan akhirnya ketika murid-murid rasul-rasul yang lain sudah menerimanya, ayat 28, Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Katakan sama-sama, menjaga momentum dengan bersekutu. 1, 2, 3. Yang kedua, ayat 20, balik lagi. Jadi tadi saya baca urut, sekarang per poin. Setelah bersekutu, bersaksi. Katakan sama-sama, bersaksi. Dalam bahasa teologi disebut marturia. Tadi koinonia, sekarang marturia, bersaksi. Ayat 20.
Baca sama-sama 2-3. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia bersaksi. Jadi nggak mungkin dia selesai 3 hari, dia makan, dia pulih, lalu dia langsung ngajar di rumah ibadat. No. Orang-orang anak-anak Tuhan pasti nggak mau terima, belum teruji. Tapi setelah dia dari Arab 3 tahun, saudaraku, dia ngangsu kamroh, dia belajar keilmuan, dia menerima kewahyuan yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan, baru dia diperkenankan mengajar di sinagog, di rumah ibadah. Dia bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa yang dia tentang sekarang dia ajarkan. Apa yang dia tolak sekarang itu diajarkan. Ayat 22. Haleluya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Jadi kalau baru bertobat nggak mungkin semakin besar pengaruhnya. Engkau pelayan-pelayan, engkau harus belajar pengaruh itu bertumbuh. Nggak bisa langsung. Oke? Wibawa, pengaruh, prestasi, kepercayaan itu bertumbuh. Dan Saulus karena dia setia dalam perkara kecil, semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, lihat Bapak Ibu, ini orang Yahudi, berarti dia bersaksi ke dalam dan dia bersaksi keluar. Tadi kepada murid-murid di sinagog, sekarang dia ngomong bahwa dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang Yahudi. Artinya ini orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Ini orang-orang Yudaisme yang dulu sepaham dengan Saulus, tapi sekarang mereka berbeda karena Saulus sudah dijamah Tuhan. Oke? Saulus bersaksi ke dalam, Saulus bersaksi keluar. Membingungkan. Orang-orang Yahudi nggak bisa bantah. Kenapa? Karena Saulus berhasil membuktikan. Dia jago debat, dia jago argumen. Jadi Bapak Ibu, argumen nggak salah, berdebat nggak salah kalau memang seseorang itu Tuhan panggil ke situ. Pendeta Ezra Sonru itu adalah seorang apologeter. Ya, dalam bahasa teologi itu namanya apologeter. Orang yang berani berdebat, berani membuktikan. Jadi jangan selalu berkata berdebat itu salah, saudara. Berdebat kalau dengan bersih tegang leher itu salah. Tapi berdebat dengan kasih. Walaupun dia pasti ngomong hal yang tegas. Sama dia berani menerima tantangannya untuk berdebat dengan satu tokoh di luar sana. Nah, Saulus dia ahli Taurat. Dia Farisi, dia menguasai Taurat, dia menguasai Perjanjian Lama. Di kesaksian yang lain dia berkata, aku melakukan Taurat dengan sempurna, dengan tak bercacat. Tambah dipurapi, saudara. Tambah pengalaman baru dengan Roh Kudus, tambah dahsyat. Dan orang Yahudi gak bisa bantah. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa ternyata Taurat itu berbicara tentang Yesus. Dia ngerti bahwa ternyata Perjanjian Lama yang penuh lambang-lambang itu ternyata bicara tentang Yesus. Yang orang Yahudi sampai sekarang gak ngerti, menolak itu. Tapi buat kita yang percaya, Perjanjian Lama yang jelimet, saudaraku kayak, wah, aku kalau baca Perjanjian Lama pusing Pak. Itu lambang-lambang. Nanti Perjanjian Baru itu penjelasannya, itu aplikasinya, itu buahnya. Nah, orang Yahudi nggak bisa berdebat, mati kutu di tangan Saulus, seorang Farisi yang menguasai Taurat dan kemudian menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. 28-29. Haleluya. Dan Saulus ini di Yerusalem sekarang, ketika di Yerusalem. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab, apologia, dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi yang pertama apa tadi? Menjaga momentum dengan bersekutu. Yang kedua, menjaga momentum dengan bersaksi. Katakan sama-sama, aku mau bersaksi. 1, 2, 3. Saya dapat ide, saudaraku, untuk bersaksi. Saya dapat ide. Kan internet di rumah depan udah putus nih, biasanya kita pakai internet di rumah depan atas izin pemiliknya. Tapi sekarang diputus, jadi sekarang saya cari paketan. Nah, sekarang dari paketan. Nah, paketan itu biasa saya beli, kemudian saya tethering ke Buffet. Jadi kita pakai satu paketan, tapi kemudian di tethering untuk dua
Mbah minta maaf ya, tetren itu bukan makanan ya. Haleluya. Engko njelaskeun iki iso mawon ya, bagi aku angel njelaske piye carane gitu ya. Tak tetren, tak sambungkan ke HP-nya tabnya Bu Febo gitu. Nah, untuk itu biasa karena HP saya ini HP murah saudaraku. Mereknya Dasen. Haleluya, orang mutu saudaraku ya, HP orang mutu Dasen namanya ya. Nah, apakah karena anjingnya Dajun, Pak? Ya ngerti saudaraku ya, ini Dasen. Jadi Bapak Ibu cari di pasaran saudaraku, Bapak Ibu tak kasih pun nggak mau saudaraku karena ini HP murah ya saudaraku, Dasen. Jadi ketika saya retweet dari sini, biasanya yang muncul nama wifi-nya itu ya Dasen, sesuai dengan alatnya. Tapi tiba-tiba saya dapat ide, kenapa sih kamu nggak bersaksi dengan nama wifi? Tak kasih ide ya, anak-anak muda, Bapak Ibu yang ngerti dunia per-wifi-an dan HP, kita bisa bersaksi dengan nama wifi. Akhirnya saya ubah namanya, ampunilah musuhnya. Passwordnya ajaran Yesus. Bapak Ibu, kalau kita rubah nama wifi kita, orang itu di mana-mana selalu cari wifi gratis, betul? Dan kadang-kadang seseorang yang mendeteksi adakah wifi di areaku, dibuka akan muncul daftar wifi yang ada berkeliaran di sekeliling situ. Dan kalau di kereta nih misalnya gitu kan, semua orang wifi kan, semua orang pakai paketan kalau di kereta misalnya. Kalau di pesawat kan nggak bisa. Citylink bisa saudara, tapi beberapa pesawat nggak bisa. Di kereta itu semua wifi Bapak Ibu akan muncul nama-nama wifi dari alat yang dipancarkan oleh masing-masing orang yang membuka tetringnya tentu gitu. Dan kita lihat ada nama yang macam-macam. Nah, kenapa kita nggak bersaksi dengan nama wifi? Ketika orang buka, kemudian muncul di situ, ampunilah musuhmu. Minimal pesan itu tersampaikan. Yang mau rubah nama wifi-nya, katakan amin. Daripada dikasih nama, golek gratisan yo. Daripada dikasih nama begitu, saudaraku ya. Haleluya. Daripada dikasih nama, kere orang malih-malih. Hari ini kan banyak nama wifi macam-macam sesuai dengan kreativitas kita. Begitu. Kenapa? Kita nggak bersaksi dengan nama wifi kita, saudara. Sehingga ketika orang buka, saudaraku, orang ngerti, ampunilah musuhku, ampunilah musuhmu. Rasanya kita diajar, kamu mau membalas dendam kepada musuh kita. Ini ajaran apa ini? Minimal dia penasaran dulu. Tapi ada pesan firman yang disampaikan. Yang mau rubah, mau jaga momentum dengan bersaksi, katakan amin. Haleluya. Mulai sekarang rubah nama wifi. Haleluya. Oke? Dan kalau di kereta bukaan baterainya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalau perlu kasih tahu, wifi gratis, wifi gratis. Yang di kereta ya nggak ada wifi, yang cari gratisan ini wifi saya. Ampunilah musuhmu. Ya. Passwordnya apa mas? Ajaran Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya siap sudah. Ini bagi saya Bapak Ibu. Gratisan gratisan silakan menabur wifi menuai jiwa. Wih, saudara kasih. Kasih kalau musuhmu misalnya begitu saudara. Kalau perlu bagikan passwordnya. Gitu. Pak, tapi Bapak udah bagi password Bapak tadi loh Pak. Kalau Bapak pas buka, ya untuk di dalam tak ganti lagi nanti. Karena semua sudah penuh dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang mesti diganti lagi loh saudara gitu. Semuanya udah macam-macam diberkati loh. Macam-macam penuh wifi. Bapak Ibu, bersaksi. Paulus di mana-mana dia bersaksi ke dalam, bersaksi keluar. Oke ya. Jadi ganti nama wifi yang aneh-aneh itu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Oke, bersaksi yang terakhir. Bapak Ibu, menjaga momentum dengan bergerak. Bapak Ibu akan lihat yang terakhir ini Paulus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke? Jadi Bapak Ibu, Paulus bersaksi ke dalam dan keluar. Di dalam Agustus bulan lalu saya khotbah moving Christianity, kekristenan yang bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oke? Artinya kita bisa menyimpulkan kekristenan yang bergerak itu inside to outside. Kita harus mengalami sesuatu di dalam baru kita keluar. Oke?
Kita bertabur misi kemana-mana, tapi ini ada saudara yang membutuhkan kamar mandi. Oke, kita harus bergerak. From inside to outside. Dalam diri kita keluar. Dari jemaat lokal baru keluar, gitu ya. Kemudian from near to far, gitu ya. Dari dekat ke jauh. Kemudian from small to large. Jadi dari kecil ke besar. Itu desain Tuhan, itu dalam moving Christianity. Oke, Bapak Ibu kalau lupa sekedar mengingatkan saja. Nah yang ketiga, menjaga momentum dengan bergerak. Katakan sama-sama, aku harus bergerak. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-23. Yuk, ayat 23. Dia ada di Damsyik ya, saudaraku. Dia sudah bersaksi di sinagog. Dia sudah bersaksi kepada orang Yahudi. 23. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ini di Damsyik, orang Yahudi di Damsyik. Tetapi maksud jahat itu diketahui Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota ke dalam sebuah keranjang bergerak. Jadi ketika mau dibunuh, semua tempat dijaga karena orang Yahudi marah. Ini dulu pimpinan kita, sekarang dia membela yang dia benci. Bapak Ibu, di pasal sebelumnya ketika Tuhan ngomong sama Ananias ngomong gimana? Tuhan, aku harus mendoakan dia. Bukankah dia teroris? Bukankah dia datang ke sini untuk membunuh gereja, untuk membunuh kita? Tapi Tuhan ngomong apa sama Ananias? Tidak. Dia adalah alat pilihan di tanganku. Aku akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena Kristus. Jadi Tuhan ngomong sama Ananias bahwa Saulus ini akan dipakai Tuhan, tapi penuh dengan penderitaan. Aku akan menunjukkan berapa banyak penderitaan yang harus dia terima. Dan ini percobaan pembunuhan yang pertama di Damsyik. Dulu dia memburu, sekarang dia diburu. Dulu dia ngejar-ngejar, sekarang dia dikejar-kejar. Dulu dia ingin menghancurkan, sekarang dia ingin dihancurkan. Tapi dia bergerak. Dia sudah punya murid. Dan kemudian dia turunkan itu lewat keranjang. Kemana? 26. Dia ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri. Tadi kita sudah baca. Jadi Saulus dari Damsyik bergerak ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bersaksi juga. Tadi kita sudah lihat. Terus Bapak Ibu, 29:30 yang terakhir. 29:30 kita akhiri dengan 31. 29:30 ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini di Yerusalem. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. 30. Jadi di Damsyik akan dibunuh, di Yerusalem akan dibunuh juga. 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, bergerak, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Penginjilan terus bergerak, Saulus terus bergerak. Jaga momentum dengan bersekutu, bersaksi, bergerak. Moving in, move out, move on. Jadi bergerak ke dalam, bergerak keluar, dan biarkan Tuhan lihat, karena dia Tuhan yang bergerak. Katakan sama-sama, Tuhan kita move on. 1, 2, 3. Oke, Tuhan kita itu bergerak terus, progres. Mari kita juga move on. Bapak Ibu, dan Saulus dari Kaisarea dia ke Tarsus, ke tempat kelahirannya. Dia orang Tarsus ya. Dan ayat 31, ini momentum yang kemudian terjadi. Momentum yang terjadi dengan semua hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yuk baca sama-sama. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. 31, 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sudah terjadi. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat ini
selama beberapa waktu jemaat dalam keadaan damai di Yerusalem, Yudea, Galilea, Samaria. Ini momentum. Momentum apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu? Momen apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu? Itu berhubungan dengan sebuah momentum besar. Mungkin ceritaku dan ceritamu berbeda, di tempat yang berbeda, tapi satu kali akan nyambung. Saya pernah berkata, ibadah di sini dengan ibadah di Amerika kayaknya nggak ada hubungannya. Kita ibadah di Kalimantan, satu di California kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi satu kali nanti kita akan ngerti, itu dihubungkan oleh Tuhan. Karena Dia Tuhan atas segala momen, Tuhan atas segala momentum. Apa yang terjadi dengan istrimu, apa yang terjadi dengan suamimu, kayaknya kadang-kadang nggak nyambung. Satu kali kita akan ngerti itu nyambung. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas momentum. Keep on momentum. Jaga terus momentum dalam hidup kita. Mari bersekutu, mari bersaksi, dan mari bergerak. Ayo tambah rajin kita setia datang beribadah, berkumpul. Karena Bapak Ibu, ketika kita bersekutu, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling bersaksi, saling menasihati. Jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah. Kemarin siang saya di WA satu anak kita, satu jemaat di luar kota. Pray for me please. Selesai ditanya, saya ngerti pasti masalah. Ada apa? Lalu dia sebut namanya. Aku lelah. Ya, karena fokusmu bukan Tuhan. Saya ngerti betul ketika dulu mau menikah, Pak Gembala berkata bahwa saya ada lubang hitam. Memang ketika dia mau menikah saya ngomong hati-hati, karena ada lubang hitam yang menantikan. Nah sekarang dia lagi alami. Saya baru ingat apa yang Pak Gembala ngomong, ada lubang hitam, hati-hati. Sekarang saya alami. Saya mau mundur gak bisa, maju gak bisa. Saya bilang kalau maju mundur gak bisa, sampai kanan kiri ke atas. Kamu harus balik sama Tuhan. Kalau penyakitmu udah kronis, kalau secara medis penyakit kronis, tindakannya juga ekstrim. Kalau engkau sudah di titik lelah dan engkau nggak ngerti harus apa lagi, potong, lakukan dengan tegas, putuskan dengan tegas, balik Magelang, cari Tuhan. Karena dia keluar kota fokusnya uang, dia keluar kota fokusnya bangun karir, balik Magelang, supaya kamu bisa rest, kamu bisa tenang, kamu bisa ibadah lagi, kamu bisa melayani lagi. Karena masa remajamu tuh, remaja yang berapi-api ini, waktu remajanya berapi-api. Halo remaja, jaga momentum ya. Kalian sudah terus setia, ayo jaga momentum. Jangan sampai nanti akhirnya kita belajar. Haleluya, terima kasih Tuhan.